Di tengah kesibukan yang padat, kelelahan seringkali menjadi hal yang tak terhindarkan. Semua orang pasti pernah merasakannya. Pernahkah kamu merasa sangat lelah hingga kehilangan semangat untuk melakukan kegiatan yang biasanya kamu nikmati? Jika jawabannya iya, bisa jadi kamu sedang mengalami yang namanya burnout. Fenomena ini sering digambarkan sebagai api yang perlahan padam, di mana seseorang kehilangan energi dan semangat yang awalnya dimilikinya. Jika dibiarkan terus-menerus, kondisi ini bisa membuat seseorang kehilangan minat dan motivasi, hingga akhirnya menjadi tidak produktif dan enggan menjalani rutinitas sehari-hari. Selain itu, burnout dapat membuat kita merasa putus asa, pesimis, sinis, mudah marah, dan bahkan frustasi. Burnout bisa disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berhubungan. Pertama, beban kerja yang terlalu berat. Faktor yang kedua adalah konflik dalam hubungan, baik dengan rekan kerja maupun orang-orang di sekitar kita. Ketiga, ketidakseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi membuat kita merasa tidak punya waktu untuk diri sendiri. Keempat, kurangnya dukungan sosial dari teman ataupun keluarga. Kelima, tuntutan emosional yang tinggi, seperti merasa harus selalu sempurna atau terus-menerus mengatasi masalah orang lain. Keenam, ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap diri sendiri. Dan terakhir, kurang tidur menjadi penyebab burnout yang sering terabaikan. Lalu, apa saja sih tanda-tanda burnout yang perlu kita kenali? 1. Selalu merasa lelah dan kekurangan tenaga meskipun sudah beristirahat dengan cukup. 2. Kehilangan minat dan motivasi pada aktivitas yang sebelumnya disukai. 3. Perubahan suasana hati yang cepat, seperti merasa cemas, mudah marah, atau bahkan frustasi sering terjadi. 4. Sering merasa sakit kepala dan pegal adalah tanda-tanda fisik yang juga umum dialami. 5. Menarik diri dan membatasi interaksi dalam kehidupan sosial. Selain itu, kita menjadi tidak produktif, seperti menunda pekerjaan atau merasa kehilangan arah. Beberapa orang mungkin menjadi kecanduan alkohol atau obat-obatan sebagai cara mereka untuk melarikan diri dari stres yang dirasakan. Lantas, apa saja sih cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah dan mengatasi burnout itu? Mari kita dengarkan penjelasan dari narasumber berikut. Oke, selamat siang. Perkenalkan, saya Melda Nadia Putri. Di sini saya mahasiswa profesi Psikologi Universitas Gunadarma. Sebelumnya boleh perkenalkan diri terlebih dahulu, Kak? Halo Melda, salam kenal ya. Aku Maria Indah. Ada yang sini bareng? Sebelumnya maaf, di sini saya izin mau nanya-nanya seputar apa, boleh gak ya? Boleh dong. Jadi di sini saya mau nanya-nanya tentang burnout. Kemarin saya baca penelitian yang dimana tuh di penelitian CNN Indonesia, di situ tuh burnout yang 77,3% mengalami burnout. Itu tuh ya seperti mengganggu produktivitas kerja mereka, terus mereka sering kelelahan, bahkan ketika mereka udah beristirahat selama 8 jam pun udah kelelahan. Itu kira-kira masuk burnout yang parah atau masih kayak standar gitu ya, Pak? Kalau konteksnya udah 70% lebih, itu tinggi ya burnout di Indonesia tuh ya. Jadi di luar sana ternyata banyak loh yang mengalami burnout gitu kan, banyak loh yang mengalami kelelahan. Sebenarnya burnout sendiri itu apa sih gitu kan? Jadi burnout sendiri ini adalah kondisi di mana kita kelelahan pada situasi tertentu dalam aktivitas yang tertentu juga gitu. Misalnya kelelahannya tuh ada dua, fisik dan emosional. Kalau secara kelelahan fisik dan emosional berimpaknya pada apa? Produktivitas kita berkurang. Terus apalagi ya, motivasi kita jadi berkurang.
terus minat kita akan sesuatu juga jadi berkurang. Jadi impactnya bisa kemana-mana kalau burnout. Berarti kalau misalnya di burnout itu kayak usianya itu ada ketentuannya gak sih Kak? Kayak misalnya tuh kayak dari kuliah doang atau dari siswa SMP pun bisa. Burnout itu dimulai dari sejak kapan? Sejak dia mulai aktivitas. Pelajar pun bisa juga burnout. Pelajar juga, terus kita ke mahasiswa. Mahasiswa juga pernah burnout gitu kan. Pelajar burnoutnya apa sih? Dia banyak PR, terus kan banyak tugas atau kayak banyak ujian gitu. Dukungan orang tuanya ada nggak sih? Itu juga mempengaruhi. Situasi kelasnya gimana sih? Juga mempengaruhi. Kondisi gurunya itu juga mempengaruhi. Kalau kamu kuliah, apa yang berat? Skripsi, skripsi juga berat kan. Terus kita juga ngejar dosen, belum lagi teman-teman kita udah selesai, kita belum selesai, kayak gitu kan. Ditambah lagi misalnya ada yang kuliah sampai kerja juga kan, dia membagi dua fokus ya. Fokus dia harus menyelesaikan kuliah, tapi dia juga di samping menyelesaikan pekerjaan. Nah, itu pula dengan yang orang kerja nih. Orang kerja bisa di mana aja, bisa misalnya di rumah sakit bisa, atau di komunitas atau di organisasi pun itu juga bisa burnout. Jadi dikatakan mulainya kapan, sewaktu mereka udah mulai aktif. Berarti burnout tuh luas ya Kak? Misalnya kayak dia bisa dapat ke fisik juga, bisa gitu. Itu kalau misalnya fisik sama mental tuh apa aja ya Kak? Kira-kira fisik mungkin capek, badannya kayak nggak pengen sih bekerja lagi. Kalau misalnya kayak dari kesehatan mungkin kayak dia sakit, terus itu kira-kira apa aja ya Kak? Oke, kalau dari fisik dulu nih, gitu. Sebenarnya tubuh tuh udah kirim sinyal ke kita, gitu. Kadang kita suka nggak peka terhadap hal itu, gitu kan. Kayak yaudah di let it flow aja, dibiarkan aja, gitu. Tapi kalau dari kondisi yang fisik itu biasanya sering pusing tuh, kayak gitu. Terus kalau ada mahnya sering kambuh, kayak gitu. Terus pokoknya nih jiwa raga tuh kayaknya pas bangun tidur udah merasa bangun tapi masih pusing rasanya, atau bawaannya ngantuk terus. Itu impactnya juga. Kalau kelelahan emosi itu juga bawaannya pengennya tuh marah-marah gitu, semangatnya udah nggak ada. Jadi kalau masalah produktivitas atau pekerjaan pasti dia ya udah kalau saya mau dipecat ya udah pecat ya kayak gitu, pasrah aja. Jadi jatuhnya kak kita ikut aja deh, gimana produktivitasnya juga jadi berkurang, terus dia akan menjauh dari lingkungannya dia, artinya dia mengisolasi diri dia ya, karena pekerjaannya dia udah berat, terus ngobrol sama orang pun energi sosialnya akan habis. Berarti kayak ada situasi atau kondisi tertentu gak sih Kak, kayak misalnya lagi down tuh, itu tuh kira-kira downnya tuh benar-benar pas cuman kayak kita dengar tugas aja tuh kayak dikasih tugas langsung aduh itu termasuk gak sih Kak? Ya itu juga termasuk. Jadi kalau misalnya bawaannya dia udah males kan, bawaannya dia udah aduh ini apa lagi ya, Iya. gitu, aduh nih tugas apa lagi ya, dan tugas selesai dia ada apa lagi ya, nanti dosennya akan seperti apa ya, atau nanti atasan gue kayak gimana ya, kayak gitu. Nah terus biasanya kayak gitu aku cara ngatasinnya, aku tanya dulu nih gitu, dia ini burnout udah sejak kapan. Kalau burnoutnya udah lama, biasanya kalau orang kerja bilang cuti, gitu. Jadi udah cuti belum, gitu. Tapi kan sebelum cuti kita harus beresin dulu nih pekerjaan-pekerjaan kita. Kita tulis dulu agenda kita apa sih yang mau diberikan kepada orang lain yang nanti kita akan cuti itu, gitu kan. Terus kalau misalnya untuk pelajar gitu ya, untuk teman-teman mahasiswa, kita lihat dulu dia itu makanannya tuh di mana, deskripsikan. Deskripsi itu banyak ya, Iya. bisa tekanan dari dosennya, bisa dari justru teman-temannya, atau dari keluarga. Kalau dari keluarga apa, dukungan sosialnya gimana sih, kan support sistemnya dia gimana. Kalau dari atasan, relasi dia dengan atasan, bukan atasan ya sorry, dosen, dengan dosen tuh gimana. Justru yang bermasalahnya bukan kitanya, bukan dianya, tapi dia dari dosennya, kayak gitu. Jadi biasanya aku tanya lagi ke dia, sejauh apa dan seberapa lama dia gitu. Jadi itu sih. Ya sebelumnya kenapa sih orang tersebut tuh bisa terkena burnout? Kenapa sih orang itu terkena burnout? Gini, beban kerjanya dia terlalu berat, atau beban yang diberikan kepada dia itu terlalu berat. Misalnya skripsi, judulnya panjang gitu, terus banyak juga variabel-variabelnya. Ya kalau misalnya udah berat ya jangan diambil, kan gitu ya, simpelnya gitu ya. Terus misalnya beban pekerjaannya dia udah cukup banyak nih, ambil ini itu. Ya kalau beban pekerjaannya udah cukup banyak, kita bisa minta tolong ya. Iya. Ya kita pasti harus ngomong, komunikasi ke atasan. Nah,
atau ke teman-teman nih kening Iya. kalau punya kening. Nah kalau misalnya di kayak dokter gitu ya, dokter capek gitu nggak bisa nanganin, dia kan bisa refer ya kan, boleh nggak dokter kalau dokter spesialis ya boleh nggak dirujuk ke sini gitu. Jadi kita membagi tugas sama juga kayak orang karyawan, orang di kantor instalasiin nih tugasnya pasang mungkin gitu ya, atau ke timnya boleh nggak kita bagi-bagi gitu. Itu satu. Terus yang kedua adalah nggak ada keseimbangan hidup dan kerja, intinya work life balance gitu ya, ya kan. Gimana nih work life balance nya, dia di kantor sudah berapa jam, di rumah sudah berapa jam, itu ngaruh juga kan. Jadi intinya hubungan sosialnya, hubungan sosial, hubungan keluarganya gimana gitu. Terus dari dianya sendiri agak sulit untuk mengatasi stres. Hidup itu juga ada stresnya ya, Iya. ya kan? Kamu juga pernah stres kan? Nah, itu dia. Gimana cara ngatasin stres masing-masing orang biasanya teman-teman yang kena burnout agak susah nih untuk ngatasin stresnya. Gitu. Gimana sih emang buat cara mengatasi burnout tersebut? Kan kalau orang katanya tadi setiap orang berbeda-beda nih. Iya. Nah, secara umumnya tuh gimana? Betul. Biasanya Setiap orang berbeda-beda dan unik ya orang-orang. Iya. Cara mengatasinya gimana? Ini aku biasanya selalu tanya jam tidurnya awal. ya feedback tuh jam tidurnya. Oh ya jam tidurnya ada yang 5 jam, Iya. ada yang 6 jam, ada yang sampai 8 jam. Bagusnya idealnya adalah 7 sampai 8 jam. Iya. Nah, biar itu 7 sampai 8 jam. Kita lihat lagi apakah memang tidurnya itu berkualitas dalam artian pelor ya, nempel molor. Nah, ya, ada yang kayak gitu kan. Ada yang udah tidur tapi pikirannya masih ngawang-ngawang. Apakah tidurnya ini berkualitas? Kalau kita tidur harus berkualitas, istirahat 7 sampai 8 jam biar nggak apa, biar kita kondisinya fit terus secara emosi kita lebih tenang Stabil. ya. Bisa. Ada lagi yang aku sedikit sharing ya, jadi aku punya temen itu adalah dia selalu tidur 5 jam, dia lebih suka tidur 5 jam. Kalau dia tidurnya 7 jam justru malah dia pusing. Nah, yang itu tuh orang beda-beda ya. Jadi dalam 5 jam itu kualitas tidurnya dia udah bagus kok. Gitu. Udah pules istilahnya, udah pules. Udah nggak apa-apa. Kalau misalnya memang nyamannya dia adalah di 5 jam, nggak apa-apa. Yang penting dalam 5 jam ini dia sudah berkualitas tidur. Itu satu. Terus yang kedua, kapan waktu me time-nya dia? Me time dalam artian ada hari di mana dia untuk diri sendiri nih, nggak cuma untuk kerjaan, nggak cuma untuk skripsi. Ada hari yang jangan minta istirahat begitu, atau ambil cuti ya gitu ya. Kalau dokter mungkin, kalau misalnya dosen atau guru atau karyawan ambil cuti gitu. Terus yang tiga udah dia dukungan sosial perlu banget nih. Kamu punya sahabat, punya bestie, Punya. iya ya, oke. Harus sharing apapun kondisinya diceritain. Itu untuk adalah biar kita bisa membagi nih keluh kesah, meskipun dia hanya sebagai pendengar itu udah lumayan loh. Tugas kita sebagai psikolog adalah just ngedengerin, Iya. ngedengerin, memahami tadi, tapi tidak untuk judgment. Jadi just untuk aja ngedengerin, solusi pasti datangnya dari si klien. Jadi kita hanya memancing aja nih gitu. Jadi sosial support perlu, dukungan keluarga juga perlu. Terus kemudian yang satu lagi, kalau dirasa beban kerja itu sudah berat, di sharing, dikasih tahu, nih loh saya udah berat nih, gitu, bisa bantu nggak? Terus bisa nggak ya ada solusi lain untuk saya mengerjakan hal ini? Karena dengan itu stres kita pelan-pelan udah mulai mereda. Meskipun nggak bisa dihilangkan ya, stres itu akan selalu ada, tapi setidaknya sedikit membantu. Berarti kalau mengerjakan hobi kita juga termasuk. Hobi betul itu masuk di me time. Ada orang lupa ya. Iya. Nggak ada orang lupa untuk dia terlalu sibuk, dia terlalu banyak aktivitasnya, atau saya udah pulang malam lembur, gue capek gitu. Nah kalau bisa seminggu sekali hobinya itu, misalnya hobinya apa, olahraga, atau hobinya nonton drakor, ya nggak apa, seminggu sekali. Jangan lupa olahraga juga. Olahraga itu penting, bukan olahraga yang mbak saya udah
udah cukup nyapu, ngepel, karena kita beres-beres rumah gitu. Tapi itu bukan termasuk olahraga menurut saya. Olahraga tuh yang benar-benar kita ngeluarin keringat gitu ya, terus kita jalan kaki gitu mungkin, atau kalau misalnya mau yoga boleh, berenang boleh, ya masing-masing bebas sih. Aktivitas. Berarti dari workout tersebut karena mereka udah kelelahan terus udah capek, jadi kita gimana caranya buat mengistirahatkan badan kita itu Tahan dan emosi kita. Iya. Gitu ya, emosi kan juga perlu ya di rest lagi, kayak robot lah gitu kan. Robot kamu suruh kerja terus, akhirnya dia kan juga repot kan. Ya sama kayak gitu, kita juga harus kayak gitu, harus istirahat. Lagi kira-kira sudah Oke. cukup buat saya mengatakan. cukup ya. Oke, semoga dengan sharing aku ini gitu ya, kamu bisa tahu nih, memahami nih bahwa burnout tuh seperti ini ya, cara mencegahnya tuh seperti ini ya. Dan di luar sana kita juga bisa jadi penolong nih buat teman-teman kita yang burnout gitu kan, bahwa oh ya case-case seperti ini gue harus apa sih, aku harus apa sih gitu. Setidaknya kita bisa jadi penolong. Terima kasih Kak. Thank you banget. Dan pada akhirnya, pekerjaan itu penting, tetapi hidupmu jauh lebih berharga. Jaga keseimbangan agar langkahmu tetap terarah. Berhenti sejenak bukan berarti menyerah, tetapi memberi dirimu ruang untuk bernapas. Luangkan waktu untuk dirimu sendiri, karena istirahat adalah bagian dari cara untuk tetap produktif. Jangan biarkan ekspektasi membebanimu. Dan ingatlah bahwa mengatakan tidak juga penting untuk menjaga dirimu agar tetap baik-baik saja. Tubuhmu adalah tempat bagi jiwa yang bekerja keras. Jadi, rawatlah dengan olahraga dan makan makanan yang sehat sebagai bentuk perhatian pada diri sendiri. Jaga kesehatan, temukan keseimbangan, dan nikmati setiap momen hidup yang kamu miliki.